Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada kesempatan ini, kita akan membahas ringkasan materi bagian ke-1. Disampaikan oleh Puji Astuti P060. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyadiningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. A. Sidang resmi. 1. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. 2. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. B. Sidang tidak resmi. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sang-in dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Dua. Perumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. A. Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial.
B. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. C. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka. Sesudah sidang Cuo Sangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hukukai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo dari golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Mujakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusno Cokrosuyoso dari golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI.
Naskah muka dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian kedua. Selamat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.